Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Warisul Rasyidus Saburul ladzi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli afdhala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada malumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidna ilman warzuqna fahman. Amin. Dilanjutkan dengan sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Apabila kita taat, insyaallah kita selamat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dilanjutkan dengan tawasul yang akan dibacakan oleh Ibu Suharwati. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi wa ila hadrati malaikati muqarrabin wa malaikati katibin wa malaikati amalatul arsy wa malaikatur rahmah wa malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa Munkar Nakir Raqib Atid Malik Ridwan alaihi wassalam wa ila hadrati wa bi barakati wa karamati sultanu auliya ilahi ta'ala Tan Syekh Abdul Qadir Al Jailani Qudasolo siramu ajiz bi barakati ulumihim wa karamaihim li ustadina Syekhuna Al Mukarram Mama Ki Haji Ahmad Fakih bin Bapak Haji Kurdi, Syekhuna Al Mukarram Ibu Hajah Qoniah binti Bapak Matsui, Syekhuna Al Mukarram Kiai Haji Zainal Mustafa bin Syekhuna Al Mukarram Mama Ki Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al Mukarram Kiai Haji Muhtar Soleh BA bin Fulan, Syekhuna Al Mukarram Kiai Haji Mamal Mali Muhtadol RC bin Syekhuna Al Mukarram Mama Ki Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al Mukarram Kiai Haji Hilman Abdul Rahman bin Syekhuna Al Mukarram Mama Ki Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al Mukarram Kiai Haji Ade Muhammad Mansur Somad bin Syekhuna Al Mukarram Mama Ki Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al Mukarram Kiai Haji Muhtar Kozali bin Syekhuna Al Mukarram Mama Ki Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al Mukarram Kiai Haji Saiful Uyun LC bin Fulan, Syekhuna Al Mukarram Kiai Haji Mahmud Munawar bin Syekhuna Al Mukarram Mama Ki Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al Mukarram Kiai Haji Ayi Mahdi bin Syekhuna Al Mukarram Mama Ki Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al Mukarram Kiai Haji Saifuddin Furqon bin Syekhuna Al Mukarram Mama Ki Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al Mukarram Kiai Haji Burhan Rosidi bin Syekhuna Al Mukarram Mama Ki Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al Mukarram Kang Habibul Manan bin Syekhuna Al Mukarram Mama Ki Haji Ahmad Fakih, Syekhuna Al Mukarram Kiai Haji Acep Sanusi bin Fulan, Syekhuna Al Mukarram Kiai Haji Abdul Rahman bin Syekhuna Al Mukarram bin Bapak Entur,
Al-Mukarram Ustadz Muhiban bin Bapak Manan Robani, Al-Mukarram Ibu Yunita Adrian Sawa binti Atat. Bibarokati ulumihim wa koromatihim sahibul wilayah tan kafi tan baiduri tan Yunus. Usulihim wa fur'ihim khususon ila ruhi wa jasadihi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran beserta isinya yang akan dibacakan oleh Ibu Nur Syafara Mahyani. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas.
maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Maha benar Allah dengan segenap firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran itu tadi, Allah senantiasa melembutkan hati kita dan bertambah pula keimanan dan ketakwaan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, acara selanjutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu. Waktu dan tempat kepada Pak Ustadz kami persilahkan. Ikra dulu silakan. Wa aku nasiya utahuma wa Sekarang bahas tajwid. Surat Al-Maidah ayat 109 kalau tidak salah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Qalu nuridu an nakula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lam. Qalu nuridu an nakula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lam. Wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasy syahidin. Wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha minasy syahidin. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqul. Jadi membahas tentang masalah makharijul huruf. Yauma yajma'ullah. Yauma. Jadi ya itu dari mana makhrajnya? Dari wastulisani wa mayuhadihi minahanakil a'la, dari tengah-tengah lidah. Jadi huruf yang keluar dari tengah-tengah lidah ada 3. Yang pertama ya, yang kedua jim, yang ketiga sya ataupun shin. Yauma yajma'ullah. Yauma, waw dari mana wa? Dari syafatain. Ma dari mana? Syafatain. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqul. Makanya membacanya tuh supaya agak cepat harus diperhatikan mana yang panjang, mana yang pendek, jangan dilamakan. Harus dibiasakan gini. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Kalau sering melihat Al-Qur'an, maka pas begitu kita melihat, oh di sini yang harus dipanjangkan, di sini yang tidak dipanjangkan. Jadi paham.
Jadi pas begitu mata melihat kepada Al-Quran, maka secara tidak langsung refleks memberitahu kepada mulut bahwa di sini tidak usah dipanjangkan. Itu kalaulah sering orang membaca Al-Quran. Beda dari segi membacanya juga, bukan masalah lancar dan tidaknya. Kalau orang yang sering membaca Al-Quran, maka secara tidak langsung dia memposisikan hukum panjang pendeknya tidak sembarangan. Ya. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran. Jadi pas begitu melihat, insya Allah kita biarpun belum pernah dibaca, pasti memahami tentang cara pembacaannya. Beda orang yang jarang membaca Al-Quran dengan yang sering. Yauma yajma'ullah, yajma'u. Tadi ya waw mim, waw dari syafatain, mim dari syafatain, ya yajma'u. Nah, iya juga tadi dari wastulisan. Jim sama dari wastulisan. Yajma'ullah, ain dari mana yajma'u? Ain dari mana? Mahrajnya dari tenggorokan bagian tengah, maka namanya wastul halqi namanya. Huruf yang keluar dari tengah tenggorokan ada berapa? Hai? Ada dua. Ain dengan huruf ha. Ya jama'ullah, ingat masih banyak tadi yang belum pas antara hak besar dengan hak kecil. Ya, kebanyakannya hak besar itu kurang menekan. Nah, tadi di sini banyak tadi apa membaca hak besar itu kurang suaranya, anginnya udah betul. Gini contoh, ya jama'ullahu hu, itu pun cukup, jangan ya jama'ullahu hu, kurang itu. Nah, ya jama'ullahu hu, segitu pun cukup. Nah, untuk membedakan tujuannya. Masih banyak keliru antara hak besar dengan hak kecilnya suaranya. Ya jama'ullahu rusulu fayaqulu madza ujibtum. Ma'ullahu. Ma'ullahu, lam dari mana? Allah. Lam dari mana maksudnya? Ujung lidah dengan langit-langit yang atas. Allahu, hu dari mana maksudnya? Dari aksal halqi, paling bawah tenggorokan. Siap. Jadi hak besar masih banyak kurang, ya. Ya jama'ullahu rusulu fayaqulu madza ujibtum. Rusulu, ro dari mana? Maksudnya ro huruf yang keluar dari ujung lidah dengan langit-langit atas ada berapa? Sebutkan. Lana ro. Rusulu fayaqul. Rusu, sin dari mana? Sin, sa, sin kecil. Antara gigi atas dan gigi bawah. Rusula fayaqulu. Awas. Rusula fayaqulu, fa dari mana? Fa dari bibir. Fayaqulu, qaf dari mana? Aksal lisan. Qaf itu harus kuat menekannya. Fayaqulu, jangan fayaku, kurang gitu ya. Nah, jadi kalau memang satu huruf bisa, kan? Semuanya pun udah bisa. Cuman kalaulah disatukan, kebanyakan yang paling keliru adalah hak besar. Qaf juga tadi kurang. Jangan fayaku, itu salah tuh. Fayaku, nah kedalamkan, pakai suara, jangan angin. Fayaqulu madza, jangan madza ujibtum, jangan uji tengah-tengah. Fayaqulu madza za.
jangan za, salah. Madza za. Jadi op dari akso lisan. Madza za dari mana za? Ujung lidah dengan ujung gigi yang atas. Madza za. Madza ujibtum. Ya, prakteknya sendiri-sendiri. Dengarkan dulu. Dok, tadi banyak huruf H-nya, H besarnya, terutama kalau H kecil udah lumayan. H besar masih belum bisa, belum suaranya belum beda dengan H kecil. Terus lagi op, terus lagi dha. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Madza ujibtum. Caranya madza ujibtum. Siap, dengarkan lagi. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Sama-sama dulu. Tuh, dua, tiga. Tuh, dua, tiga. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Coba sendiri-sendiri. Silahkan. Sok, silakan. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Terus, silakan. Yauma yajma'ullahu ar-rusula Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Yo, good. Yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum. Kan? Satu guru, satu ilmu, ada yang Rasula, ada payakula, kan? Jadi mata, salah mata. Rusulu dan payakulu. Padahal satu guru, satu ilmu ya. Allahu Akbar. Kan? Jadi madza za ujibatum. Hamzah dari mana? Hamzah dari mana? Dari aksar halqi u. Jangan u. Nah, gitu kan. Jangan u. Kalau u dari tengah-tengah lisan, salah itu. U, beda suaranya. Ujibatum. Jim dari mana jim? Dari wastu lisan. Ujibatum. Qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Qalu, dari mana kok? Kop pangkali tidak. Qalu la ilma lana. Ain dari mana? Dari wastul halqi. Ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Ghuyub gitu. Gobin tuh. Ghuyub. Nah, siap. Nanti sendiri-sendiri lagi. Dengarkan dulu. Qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub. Sama-sama dulu. Silakan sendiri-sendiri. Kalau yo, Jud. Apa jadi gemetar pula? Ah. Qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub.
Yo, yuk. قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. Ya, jadi harus dibiasakan agak cepat supaya biasa. Jadi nanti itu ke depannya ke tahfidz itu udah biasa. Ya. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. Bisa enggak? Enggak apa pula. Makanya jadi bingung, saya perhatikan. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. Sok, sama-sama kayak gitu nadanya. Sok, 1, 2, 3, agak cepat sedikit. 1, 2, 3. Ya, jadi itu harus dibiasakan. Ya. Insya Allah kalau sering bisa. Idh ayyatuka biruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa idh 'allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Ini udah ke bawah. Wal injil tuh. Nah, ya. Jadi maka itu kuncinya harus sering membaca Al-Quran dan istiqomah. Maka insya Allah pas begitu melihat pun, maka Allah memberikan kemudahan kepada kita itu. Nah, memang kalau memang jarang melihat Al-Qur'annya, maka biasanya gitu. Padahal dia lancar membaca Al-Qur'an, tetapi kalau untuk diberi cepat itu jarang. Beda orang yang sering membaca Al-Qur'an dengan orang yang jarang membaca Al-Qur'an. Ya. Maju. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. Coba sendiri-sendiri kayak tadi. إذ قال Allah ya Isa ibn Maryam, ayat yang 110. إذ قال Allah ya Isa ibn, tadi kan anta alamul ghuyub. إذ قال walidatik. Iya kayak barusan, agak cepat sedikit nadanya. Betulkah? Tadi kedengaran saya ya Maryama, padahal tidak ada tuh kan. Nah, harus sadar. Bukan ya Maryama, ya Isabna Mar, tidak ada ya-nya. Sok, lanjut. Sok, agak cepat. Kayak barusan. Jangan dulu nyerah. Nah, apa? Jangan dulu nyerah maksud saya. Usaha dulu. Sok, usaha dulu, jangan nyerah. Ayo. Jangan nyerah. Nah, apa salah pun. Id qala Allahu. Bukan wa'id, id. Sok. Id qala Allahu ya Isa. Hei. Duh. Sok. Ayo ulang lagi sekali lagi. Tarik dulu napasnya. Walidatik. Nah, makanya awas. Siap. Dilanjutkan lagi, siap. Cara membacanya kayak tadi. Idh ayyatuka biruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Ayo, sama-sama dulu. Kan tadi walidatik, id ayatuka dilanjutkanlah.
Ayo, kan tadi wala walidatik id ayat duka terus nah sampai wakahla so. Tuh 2 3. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. Sok, sari id ayat duka. Ya. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. Itu kan H besarnya tuh kurang. Fil mahdi wa kahla. H besarnya tuh. Sok lanjutan. Aidatuka biruhil qudusi tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Nah, biasanya kalau di radio itu tuh suara mau habis setrum biasa. Ya, udah mau habis setrum tuh gitu tuh. Oh, radio tuh gitu tuh. Lanjutkan. إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا. Ya kan, haknya kurang. Fil mahdi wa kahla ya. Nah, ya, siap. Idh ayatuka biruhil qudus tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Nah, ya. Siap, lanjutkan. Wa il allamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Yuk. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Tak, sendiri. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Yuk, maju. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Yuk. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Nah, jadi itu tuh melihatnya masih ragu-ragu. Jadi, ya, ataupun belum tahu tentang masalah mana yang harus dipanjangkan, yang dipendekkan. Awas. Wa in takhluqu min at-tini ka hay'atit tayri bi'izni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi'izni. وإذ تخلق من الطين. Ayo ulang lagi 1 2 3. 1 2 3. وإذ تخلق من الطين Wa'id ulang lagi wa'id tahluku sok tuh 2 3. Wa'id tahluku. Tuh 2 3. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن Patang fuhu. Patang fuhu. Ayo harus sampai Sok tuh 2 3. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذن فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. Dah, sok sendiri silakan. Sok. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. Yuk. وإذ تخلق من
tini kahayatil tip Ayo ulang lagi. wa id akhluqu minat tini kahayatil toyeri bi izni fa tanfuku fiha fatakunu tayyarum min Biidni, kamu aja di min ini. Yuk, lanjut. Yuk, sok. takhluqu minat tini kahayatil toyeri bi izni fa tanfuku fiha fatakunu tayyarum bi izni. Ya. Jadi haknya masih banyak kurang ya, hak besarnya. Fatakunu tayran biizni wa tubri'ul akmaha wal abrasa biizni. Yuk. Fatakunu tayran bi izni wa tubri'ul Ayo ulang lagi fatakunu. Ayo fatakunu. Ayo fatakunu. fatakunu tayran bi izni wa tubri'ul Biidni. Iya, dari patakunu bacanya sampai biidni, bukan biidni yang itu, bukan dekat biidni toiron biidni, bukan biidni itu. Ada tanda wakaf jim tuh. Tuh 2 3. fatakunu tayran bi izni wa tubri'ul amata wal abrasa bi izni. Sampai situ. Wa il tukhrijul mauta bi'izni wa il kafaftu bani Israil. Ayo. Wa id tukhrijul mauta bi izni wa id kafaftu bani Israil. Wa il kafaftu bani Israil anka idh ji'tahum bil bayyinati faqala alladhina kafaru. Wa id kafaftu bani Israil anka idh ji'tahum bil bayyinati فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. Jadi nanti malah ditekan nanti tuh. Tekan nadanya harus gini, ya. Jadi semakin lama malah semakin ditambah mata pelajarannya, ya, bukan semakin lama semakin mengurang. Ya. Asalkan istiqomah insyaallah. Shadaqallahul azim. Allahumma ramna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna
minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadi selanjutnya membahas tentang masalah tauhid. Sebelum dilanjutkan, adumkan dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun aqaidul iman itu ada 50 perkara, 20 yang wajib di Allah, 20 yang mustahil di Allah, 1 yang jaiz di Allah. Jadi jumlah 41. Sidik, amanah, tabligh, fatona, benar, terpercaya, menyampaikan, cerdas, hidup, hianat, kitman, biladah, bohong, hianat, menyembunyikan, dan bodoh. Jadi pada kesempatan sore hari ini membahas tentang masalah tauhid. Nah, jadi kemarin itu wujud, kidam, bako, muhalafatul wadisi, kiamu binafsi, wadaniyat, kudrot, irodat, ilmu, berarti sifat ilmu, sifat yang nomor ke-9. Ilahadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihi usun samusoni fi hada kitab Tijanu Daruri al-Hadini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu fi haqqi ta'ala al-ilmu wa hiya sifatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala ya'lamu biha al-asya'a wa diduha al-jahlu wa dalilu ala dzalika annahu law kana jahilan lam yakun muridan wa huwa malun. Jadi yang nomor ke-9, Allah mempunyai sifat ilmu. Apa arti sifat ilmu? Maha mengetahui. Tahu dengan maha beda. Kalaulah manusia pangkatnya cuman tahu. Kalau Allah maha mengetahui. Kalau maha mengetahui, maka tidak ada satu hal apapun yang terlewatkan. Tidak ada satu hal apapun yang tidak diketahui oleh Allah, itu baru maha. Kalau manusia paling tahu ataupun pintar, tahu, pengetahuan, makanya manusia untuk apa sombong? Beda. Allah itu zat yang maha mengetahui. Nah. Lalu sifat ilmu itu adalah sifat terdahulu yang menetap pada zatnya Allah Ta'ala, yang dengan sifat tersebut Allah mengetahui semua hal. Segala hal apapun Allah maha mengetahui. Tanamkan di dalam hati kita supaya kita lebih waspada diri terhadap Allah, bahwa Allah maha mengetahui. Kalau kita mengetahui Allah hanya pemikiran kita, Allah hanya mempunyai sifat ilmu dan yang lain sebagainya, saya rasa hati kita untuk waspada diri terhadap Allah kurang. Tetapi kalau kita hati-hati, Allah itu maha mengetahui. Jangankan kita manusia biasa, semut pun makhluk yang kecil Allah maha tahu. Nah, jadi kalaulah udah Allah maha mengetahui, maka kita secara sedikit demi sedikit Allah tahu. Ya. Terus lagi,
lawannya sifat ilmu, wadiduha al jahlu, sifat jahal. Jahal itu adalah bodoh. Bodoh di sini adalah tidak mengetahui. Lawannya sifat ilmu, sifat ilmu tadi sifat jahal. Dalilnya sifat ilmu, Allah mempunyai sifat ilmu adalah annahu law kana jahilan lam yakun muridan wa huwa muhalun. Nah, adalah jikalau Allah memiliki sifat bodoh, maka tentunya Allah tidak memiliki sifat maha berkehendak. Kalau Allah tidak mempunyai sifat ilmu, maka Allah tidak mempunyai sifat berkehendak. Apa tadi? Iradah. Dan hal itu adalah hal yang tidak bisa diterima oleh akal. Mustahil Allah tidak mengetahui. Mustahil Allah bukan dat yang iradah. Jadi Allah mengetahui kepada makhluknya adalah tidak ada yang terlewatkan. Makanya kita sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, tetap kita tidak bakalan bisa sama dengan pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya, sekarang perhatikan. Banyak musimnya sekarang para pejabat korupsi, kan? Padahal disumpah pakai Al-Qur'an. Wah, disumpah pakai Al-Qur'an. Padahal percaya bahwa Al-Qur'an kitab orang Islam, disumpah memakai Al-Qur'an tetapi tetap dia masih korupsi. Berarti di dalam hatinya masalah keimanannya masih jauh. Tetapi kalaulah kita kuat keimanan, kalau memang hatinya bahwa saya mau melaksanakan korupsi dan yang lain sebagainya, bahwa Allah maha tahu kepada saya, malaikat maha melihat kepada saya rasa yakin tidak mau melaksanakan korupsi. Yuk, banyak. Korupsi itu bukan cuma pemerintah, masyarakat biasa ya kayak kita banyak yang korupsi. Korupsi apa? Korupsi waktu. Dosa-dosa. Korupsi apa lagi? Korupsi nikmat dari Allah. Tidak ditasarufkan kepada jalan yang benar menurut agama, maka termasuk korupsi ataupun hianat. Sama, kita diberikan kesehatan tangan. Kenapa tidak dipakai beribadah kepada Allah? Kita bisa berbicara, kok kenapa bibir ini tidak dipakai ibadah kepada Allah? Itu juga termasuk korupsi. Lalu Allah mempunyai sifat ilmu dan Allah mustahil mempunyai sifat jahal, bodoh itu tadi. Jikalau Allah terbukti jahilan lam yakun muridan. Jikalau Allah terbukti bodoh itu tadi, tidak terbukti Allah dat yang maha muridan. Apa muridan? Maha apa? Maha berkehendak. Iradah, muridan sama. Terus lagi, jikalau Allah tidak terbukti maha berkehendak, maka mustahil. Tidak mengerti di akal kalau Allah bodoh. Tidak mengerti di akal kalau Allah bukan maha berkehendak. Itu tanamkan di dalam hati. Jangan sampai kita mengaku orang yang beriman, ngaku Islam, tetapi tentang masalah keimanan dangkal. Nah ini, banyak orang mengakunya Islam tetapi tentang masalah tauhidnya tidak mau dipelajari, sehingga sehingga ibadah itu tergantung maunya hati ini mau kemana.
Kalau iman udah kuat, Islamnya udah, tetapi tidak ada iman, maka diberikan cobaan sedikit pun udah malas melaksanakan ibadah. Tetapi kalau imannya kuat, biarpun cobaan dari segi dohirnya bertubi-tubi, insya Allah saya rasa tetap teguh pendirian. Sok banyak para nabi yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari pertama Nabi Adam sampailah Nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya banyak, lebih dari kita sebagai umatnya. Oh, kok kenapa umatnya diberikan ujian sedikit lalulah untuk melaksanakan ibadah itu malas-malas. Nah, jadi kalau pengen pahala besar, nilainya besar, maka harus mau ada ujian, harus ada cobaan, baru nilainya besar. Tidak bakalan besar nilainya kita melaksanakan ibadah jikalau tidak ada ujian, cobaan. Makanya sholat bisa dikatakan ibadah paling utama, dan juga sholat itu paling besar ujiannya, cobaannya dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Ibadah yang paling utama sholat. Banyak manusia kalau masalah ibadah yang lain mungkin mereka sanggup, mungkin mau melaksanakan, tetapi masalah ibadah yang namanya sholat, banyak orang yang melalaikan tentang masalah sholat. Ya. Di mana-mana, apalagi siang gini, dari pagi sampai duhur istirahat, mandi, kerja lagi, asar mandi lagi, kerja lagi sampai maghrib mandi lagi. Tetapi kalau imannya kuat, meyakini bahwa Allah dat maha melihat, dat maha mengetahui kepada makhluknya, saya yakin secara sedikit demi sedikit, sesibuk apapun, secapek apapun, kita tidak mau meninggalkan masalah sholat yang 5 waktu. Kan sengaja setan menggoda kepada anak Adam, ya kepada kita, biar yang lainnya mau melaksanakan sedekah rajin, ngaji rajin, ya kan? Membaca Al-Quran rajin, asalkan tidak ada sholat. Sengaja itu setan tuh. Kenapa? Sebab ibadah yang paling utama adalah sholat. Kalau ibadah yang lainnya dilaksanakan, tetapi kalau tidak ada sholat, maka pahalanya 0. 0 ya misalkan beberapa puluh buah nolnya kalau di dalam angka, kalau tidak ada angka satunya tidak berharga angka 0 itu tadi. Maka di dalam kehidupan sehari-hari melaksanakan ibadah yang lainnya dilaksanakan tetapi tidak ada sholatnya, berarti pahalanya 0. 10 jak nolnya, tetapi kalau tidak ada angka 1 maka tidak bernilai 0 tersebut. Tetapi biarpun 3 nolnya, asalkan ada angka 1, masih juga ada nilainya, yaitu 1000. Tuh. Maka tanamkan sholat. Maka beda ancamannya masalah sholat dengan ibadah yang lainnya. Maka kita memahami tentang masalah tauhid secara sedikit demi sedikit supaya sadar, supaya meyakini bahwa Allah dat maha mengetahui. Itu ditanamkan di dalam hati secara sedikit demi sedikit, maka kita sadar diri terhadap Allah. Ini yang paling susah. Sekarang buktikan. Fakta kan? Kawan-kawan kita. Tahu jadwalnya pengajian hari Minggu. Kemana? Kalau ditanya bukan masalah tidak tahu. Bukanlah berarti mereka udah pandai. Kan banyak alasannya. Kok kenapa Anda bisa mengusahakan? Itu ya. Berarti masalah keimanannya. Kalau imannya kuat, sesibuk apapun, secapek apapun, masih bisa diusahakan, masih bisa melangkah kakinya,
saya yakin mau melaksanakan. Kan? Nah, jadi yang harus diutamakan, dikuatkan di dalam kita beragama masalah keimanan dulu. Makanya paling tidak ini tauhid pahami sedikit demi sedikit. Kadang-kadang orang mengaku Islam, ditanya tentang masalah aqaid iman, enggak tahu. Taunya hanya Allah dat melihat, udah gitu aja. Allah wujud, udah gitu aja. Mau kemana? Ya. Jadi kalaulah Allah maha mengetahui kepada kita, Allah maha melihat kepada kita, secara sedikit demi sedikit kita hati-hati di dalam tingkah laku. Sebab Allah melihat kepada kita. Ya, kalaulah santai-santai saja, terserah aku. Berarti masalah keimanannya kemana? Ya, itu makanya mengkaji tentang masalah tauhid tetap diusahakan biarpun gimana. Kalau tauhid terus Al-Qur'an tidak, itu juga nantinya tauhid hafal, Al-Qur'annya tidak. Al-Qur'an saja tauhid tidak dikaji, Al-Qur'annya bagus tapi tauhidnya gimana? Fikihnya kalau tidak dikaji, otomatis mengetahui sah dan tidaknya sah di dalam masalah ibadah adalah fikih. Makanya harus dikaji semuanya. Fikih tentang mengatur masalah ibadah sah dan tidak sah, tauhid tentang masalah hati, keyakinan, terus lagi Al-Qur'an supaya apa? Sumbernya semua dari Al-Qur'an. Dan juga kalau orang sering membaca Al-Qur'an, maka menjadi obat hati. Syifaul qalbi Al-Qur'an. Tuh. Kalau cuma dikajinya satu aja itu aja terus, maka yang lainnya enggak bakalan paham. Makanya sengaja. Kadang tauhid, kadang fikih, kadang-kadang apalagi tajwid. Supaya bersamaan. Al-Qur'an tada belajar tauhid bukan mana? Memang sumber semuanya dari Al-Qur'an. Ya. Jadi pada kesempatan sore hari ini, yaitu nomor 9 di dalam kitab Tijanul Daruri, sifat yang wajib untuk Allah adalah sifat ilmu. Allah maha mengetahui, lawannya sifat ilmu adalah sifat jahal, artinya bodoh. Dalilnya Allah mempunyai sifat ilmu adalah annahu law kana jahilan lam yakun muridan wa huwa muhalun. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itulah kesalahan, kebodohan saya. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino bacuramin kasaruga basa ingat kajubata. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radallahu asyhadatina ashabi rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala nuri anwar wa sirril asrar wa tirakil ahyar wa miftahi babil yashar sayyidina Muhammadin muhtar wa aliyah tuhar wa ashabil ayar adadani amilai wa ifduli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhriqa wal qatimi ma sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi siratika mustaqim wa ala alihi wa qadri man. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiatan fi jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tabatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afandal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyil wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Nas'aluka ijabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.